Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di luar maupun dalam negeri, nama Abu Hanifah tentu amat masyhur. Pasalnya, ia termasuk salah seorang dari 4 imam mazhab yang paling masyhur. 3 imam mazhab lainnya ialah Malik bin Anas, Syafi'i bin Idris, dan Ahmad bin Hanbal. Bahkan ia adalah imam pertama di antara mereka. Walhasil, pemikiran dan ajaran-ajarannya banyak dirujuk oleh para ulama berikutnya. Ia dikenal sebagai sang pengusung kebebasan berpikir. Dan ia juga dikenal sebagai seorang ulama yang jenius, sekaligus seorang sufi yang sangat zuhud. Dalam satu riwayat dikisahkan, Imam Abu Hanifah ditantang oleh seorang raja ateis untuk berdebat. Bagaimana perdebatannya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Abu Hanifah lahir pada 80 Hijriah atau 699 Masehi di kota Kufah, negara Irak. Abu Hanifah adalah nama populernya. Sementara nama aslinya ialah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Keluarganya memiliki hubungan kekerabatan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu dari Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa nasab dari Abu Hanifah berasal dari golongan orang-orang yang mulia. Sekalipun nasabnya tidak bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu gurunya ialah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, ulama fikih kenamaan asal Kufah. Kepadanya, Abu Hanifah berguru selama 18 tahun. Ketika salah satu kerabat Syekh Hamad di Basrah meninggal dunia, beliau merasa cukup mewakilkannya pada Abu Hanifah untuk menjadi pengajar, mufti, dan pengarah dialog. Ketika mengemban tugas itulah, Abu Hanifah mendapati banyak pertanyaan datang kepadanya. Syekh Nawawi menceritakan satu di antara kisah tersebut dalam kitabnya Fath al-Majid. Ulama asal Banten yang juga masyhur di Haramain itu menceritakannya sebagai penguat dalil bagaimana membantah hujah anti ketuhanan kaum ateis. Dan istimewanya, bantahan tersebut dilakukan oleh Abu Hanifah yang ketika itu masih remaja. Padahal, ia baru benar-benar menggantikan gurunya kelak ketika berusia 40 tahun. Syekh Nawawi bercerita terkait kisah seorang pemeluk ateis bernama Daria. Di zaman Syekh Hamad, guru dari Abu Hanifah, ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan, perihal keberadaan Allah SWT yang tak memiliki tempat. Tetapi ia belum puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Masih tersisakah seorang di antara ulama kalian? Tanyanya menantang. Para menteri menjawab, iya, dia bernama Hamad. Datanglah kalian padanya, mintalah dia untuk menghadapku. Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu. Tetapi Syekh Hamad memahami duduk perkaranya, sehingga meminta waktu senggang semalam. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah keok di hadapan sang raja. Pagi harinya sebelum berangkat, ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu, usia Abu Hanifah masih muda sekali. Kenapa Anda terlihat putus asa ya guruku? Tanya Abu Hanifah ketika mendapati gurunya murung,
seakan menyimpan beban yang besar. Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku bermimpi buruk semalam. Terang Syekh Ahmad. Apa itu? Tanya Abu Hanifah penasaran. Aku melihat rumah yang luas dengan penuh hiasan. Yang tertanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah seekor babi dan memakan buah, daun, dan dahannya hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu. Guruku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya, kata Abu Hanifah. Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man, sahut Syekh Ahmad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh perhiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah raja. Babi adalah sang raja ateis. Dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu. Syekh Ahmad senang bukan main. Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang, dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Ahmad. Sementara itu, Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja pun tiba dan langsung menuju singgasana. Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku? Tantangnya. Suasana hening. Apalagi ulama lain, bahkan Syekh Ahmad sendiri pun juga belum menjawab. Apa-apaan ini? Bertanyalah. Akulah orang yang mampu akan menjawab pertanyaanmu. Abu Hanifah memancing sang raja mengeluarkan pertanyaan yang sudah membungkam para ulama tersebut. Beliau yakin dapat menjawab meskipun dirinya masih teramat muda. Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku. Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya? Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkannya untuk para ulama, jawab Abu Hanifah. Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Tegas raja. Abu Hanifah mengangguk. Sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan sang raja. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat, bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan, tanya jawab sengit dengan sang raja. Apakah Allah itu ada? Iya. Di mana dia? Dia tidak memiliki tempat berdiam. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat? Buktinya ada di badanmu sendiri. Apa itu? Apakah badanmu memiliki ruh? Iya. Di mana ruhmu? Apakah di kepala? Apakah di perut? Atau bahkan di kakimu? Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab. Dan untuk kali pertama, ia harus bungkam di hadapan seorang anak muda. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya.
Beliau kemudian meminta segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak? Iya, jawab sang raja. Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya? Abu Hanifah lantas menimpali, sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, dan sebagaimana susu tak diketahui tempat lemaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tempat di alam semesta. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya raja untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan juga akhir? Ini dalilnya juga ada di badanmu. Apa itu? Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku. Maka seperti itulah Allah. Tidak ada sesuatu apapun di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya. Masih ada satu pertanyaan lagi, kata sang raja setelah dua pertanyaannya berhasil Abu Hanifah jawab. Insya Allah akan saya jawab. Apa pekerjaan Allah sekarang? Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Engkau terbalik. Seharusnya yang menjawab pertanyaan itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab seandainya kau bersedia turun. Sang raja turun dari singgasana mengiyakan, dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja. Ketika beliau di atas mimbar, raja mengulang pertanyaan tadi. Apa pekerjaan Allah sekarang? Katanya. Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah. Dan dia menaikkan orang yang benar sepertiku dari bawah ke atas. Sang raja diam tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan seorang anak muda di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Ahmad benar. Melalui keistimewaan nalarnya itu, Imam Abu Hanifah menjadi imam mazhab sampai sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.